Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya ngerekam kelas kita, cuman lupa suara mikrofon di laptop saya masih dalam kondisi mute. Jadi suara saya tidak terekam. Nah, untuk mengganti itu saya coba membuat rekaman ulang tutorial fokus ke pembuatan prototipe di dalam Tungkabel. Nah, sebelumnya ini saya share ulang tentang kisi-kisi UAS nanti. Jadi total ada 50 nomor soal pilihan ganda yang saya minta nanti dikerjakan dalam durasi 60 menit saja. Adapun komposisi soalnya saya ambil dari bab 1, yaitu tentang UI UX, user interface dan user experience, termasuk pembuatan user interface. Saya ambil sebanyak 12 nomor. Kemudian dari bab 3 wireframe saya ambil 13 nomor. Bab 5 tentang perbedaan wireframe, mockup dan prototype saya ambil 3 nomor. Bab 6 tentang prototipe saya ambil 7 nomor. Bab 7, 8, 9 tentang kode ORG saya membuat 9 nomor soal. Dan terakhir di bab 10 Tungkabel saya membuat 6 nomor soal, termasuk proses pembuatan prototipe yang akan dibahas hari ini. Itu untuk kisi-kisinya. Kemudian untuk materi Tungkabel hari ini saya akan mengulang kembali materi yang kemarin. Semoga lebih lengkap catatannya. Dari mulai awal masuk ke Tungkabel, kemudian merename screen, kemudian mengubah back color, mengubah gambar sebagai latar belakang, kemudian menghapus dan menambah screen yang baru. Baik, saya akan mulai dari Tungkabel. Teman-teman pastikan nanti harus sign up terlebih dahulu. Ini saya sudah sign up dan sudah login. Saya buat new app. Saya buat project baru. Misalnya saya buat namanya prototipe petik misalnya. Public secret. Oke. Ini layar dari screen atau layar dari smartphone yang akan kita buat. Nah, berikutnya adalah saya akan mencoba mengubah nama screen. Ini nama screennya adalah screen 1. Saya bisa mengubah namanya di sini dengan cara rename. Saya ubah misalnya dengan nama home. Nah, kalau saya ingin nambah, saya bisa tambah dengan klik tombol plus ini. Saya ubah namanya misalnya menjadi page 1. Nambah satu lagi, boleh tinggal diklik. Saya ganti namanya menjadi page 2 misalnya. Satu lagi deh. Oke. Saya ganti lagi namanya jadi page 3. Oke. Yang aktif sekarang adalah page 3. Nah, page 3 ini bisa kita ubah warna dasarnya dari background color atau background image atau background picture juga boleh. Nah, untuk page 3 saya coba ubah warnanya saja. Jadi saya klik di sini. Saya pilih salah satu warna. Misalnya saya pilih warna kuning. Oke. Page 2 saya ubah warna jadi warna merah. Oke. Jika teman-teman lihat di sini ada nama screen, abaikan saja. Nanti ketika dijadikan
APK atau di uji coba, tulisannya tidak akan ditampilkan. Jadi page 3 tadi warna kuning, page 2 warna merah, page 1 misalnya saya ubah jadi warna biru. Oke. Home saya ganti menjadi berupa background. Saya upload misalnya. Oke. Upload. Saya ambil di koleksi gambar saya. Backup data COVID. Saya punya background di sini. Saya ambil misalnya yang mana ya? Ini misalnya. Oke. Saya open. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, kalau saya leave test, kita lihat, maka tampilannya akan tampak seperti ini. Lihat, nama screen tidak akan ditampilkan. Bagaimana pindah ke halaman berikutnya? Kita bisa buat tombol di sini untuk pindah atau dengan mengaktifkan swipeable. Itu tadi kita bahas. Ada di mana tadi? Sini. Nah, jadi menambah, merename, back color, back picture udah delete. Nah, kalau delete mudah, teman-teman tinggal klik tombol ini. Misalnya page 3 mau di delete, tinggal klik ini. Coba ya. Nah, kalau saya delete berarti hilang. Kalau cancel ya tidak jadi. Oke. Lanjut. Tadi saya bicara swipeable untuk berpindah. Kenapa? Ini karena kalau saya jalankan tampil halaman pertama. Nah, tidak bisa pindah nih. Nah, harus ada tombol untuk pindah. Di sini klik pindah, pindah, pindah atau swipeable diaktifkan. Good. Cara mengaktifkan swipeable. Nah, di sini kita lihat harus mencari komponen yang namanya adalah top tab navigator. Ini tinggal di drag, masukkan ke dalam visible komponen atau usable komponen. Jadi komponen yang akan digunakan atau ditampilkan. Dan jangan lupa nanti pada bagian swipeable enable-nya dipilih true. Kita coba. Apa tadi? Top tab. Saya search saja biar mudah. Top tab navigator. Ini saya drag, masukkan ke atas. Mana dia? Belum ada. Saya pindah. Nah, ternyata top tab navigator itu sudah memiliki screen bawaan atau page bawaan, yaitu screen home, about, contact, dan setting. Ini bisa dihapus. Nah, oke, saya akan hapus home bawaan dia. Yang ini saya hapus. Tinggal klik home, klik tombol tempat sampah atau delete. Oke, about juga sama. Saya hapus, delete. Contact juga sama, saya hapus, delete. Setting juga sama, saya hapus. Bisa di sini atau di sini, sama saja. Untuk screen ya. Oke. Delete. Oke. Nah, home ini posisinya masih belum di dalam top tab navigator. Ini harus dimasukkan. Caranya tinggal di drag, pastikan terlihat. Nah, ada warna oranye di sebelah kiri top tab navigator. Itu artinya subordinate. Nah, kalau saya klik ini, maka home jadi masuk ke dalam top tab navigator. Page 1 udah di dalam? Belum. Page 1 masih di luar top tab navigator. Agar masuk sama prosesnya. Klik tahan, masukkan ke dalam. Nah, page 2 juga sama. Klik tahan, masukkan ke dalam.
3 juga sama, masukkan ke dalam. Urutannya kalau belum sesuai ya kita geser lagi. Home di atas, jadi home paling atas, paling depan. Yang kedua page 1, yang ketiga page 2. Jadi home, page 1, page 2, page 3. Oke. Sudah selesai, kita coba. Sudah ada top tab navigator. Saya lift tes. Nah, terlihat ada home, page 1, page 2, page 3. Nah, kalau dilihat di dalam HP nanti, ini sudah ada swipeable-nya nih. Ada swipeable-nya, kelihatan bergeser. Jadi cukup digeser di layar HP-nya, maka akan bergeser. Nah, agar tombol-tombol atau label dari screen ini tidak ditampilkan, maka yang harus dilakukan adalah, nah kita lihat di sini, swipe-nya di-enablekan agar dia bisa bergerak. Kemudian di bagian bawahnya, nah ikonnya di hidden, labelnya juga sama di hidden. Nah, nanti silahkan dicoba di HP-nya. Seperti sudah saya sampaikan, kalau ingin lihat di HP, nanti install dulu Tunkable, aplikasi Tunkable di HP kalian, kemudian sign in sama dengan akun yang ada di Tunkable. Jadi ketika di live test, tampilnya tidak di layar komputer, tetapi langsung di HP yang sudah diinstal Tunkable tersebut. Nah, nanti pun sama, di sini terlihat label dari screen-nya sudah tidak ditampilkan lagi. Ya, nanti akan langsung pindah ke screen yang di 7. Nah, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selain dari itu, kalau ingin pindah halaman bagaimana? Pakai tombol bagaimana? Nah, ya kita tinggal memasukkan tombol. Misalnya di home, saya akan membuat sebuah tombol. Boleh di sini tombol. Oke, tombolnya misalnya namanya ya udah biarkan button 1 saja biar mudah ya. Teksnya saya ganti misalnya menjadi masuk. Oke. Kalau diklik tombol masuk, maka akan masuk ke page 1. Nah, rencananya seperti itu. Oh iya, untuk propertinya sama seperti screen tadi, bisa diatur di bagian properti panel yang ada di sebelah kanan. Warna huruf, ukuran huruf, warna background dan sebagainya. Silahkan di-explore. Nah, kita coba memberikan blok program untuk masuk ini. Ini namanya button 1 ya, ingat. Button 1. Oke. Saya pindah ke blok. Kita lihat di sini untuk home bloknya ada button 1. Kalau saya klik ada beberapa pilihan. Nah, tadi di kelas kita sudah bahas yang dipilih untuk yang sederhana bisa pilih yang pertama. Jadi when button 1 klik. Ketika button 1 diklik. Oke. Apa yang terjadi ketika button 1 diklik, maka akan pindah ke page 1. Berarti cari navigate. Nah, ada navigate, navigate masukkan ke sini. Nah, navigate to mana? To home. Benar ke home? Salah. Kenapa? Karena kalau diklik tombol 1 bukan ke home larinya, tetapi ke page 1. Jadi ini kita ganti menjadi page 1. Oke, kita coba tes. Nah, di awal ada tulisan masuk. Kalau saya klik di sini, maka harus pindah ke page 1. Klik. Nah, itu caranya untuk berpindah screen. Bagaimana kalau dari page 1 ingin balik lagi? Ya buat tombol lagi, navigate lagi, balik lagi ke home. Itu.
Kemudian apalagi tadi? Oke, top navigator sudah. Kemudian download nanti belakangan saja. Button tadi sudah kita coba. Kemudian managing. Oke, posisi dari tombol-tombol. Kita lihat. Pada bagian screen home, tombol masuk ini ada di tengah-tengah. Bagaimana agar dia ada di bawah center di sini? Nah, kita bisa mengatur menggunakan yang namanya row. Sama seperti di web, ada yang namanya table. Ada table row, ada table data. Nah, di sini berlaku row dan column. Kita coba cari row. Nah, saya drag, saya masukkan ke dalam home. Karena ada dalam home ya. Oke. Kita lihat masuknya ada di bawah. Pengennya agak di atas sedikit. Oke. Berarti saya harus buat row lagi nih. Coba row satu lagi. Ada 2. Saya buat 4 sekaligus. 3 4. Tombol button ini saya masukkan ke dalam row yang keempat. Jadi masuk ini harus di dalam row 4. Nah, caranya tinggal di drag saja, masukkan ke row 4. Ingat, pastikan ada garis warna oranye di bagian yang ingin dimasuki. Saya ingin masuk ke row 4, berarti garis oranyenya harus di sebelah kiri row 4. Nah, ada di sini posisinya. Row 2, row 1, row 3 bisa digunakan untuk yang lain. Misal saya akan membuat tulisan selamat datang, ada di row 2. Oke, di sini berarti. Di row 2. Saya akan buat label saja. Label. Nah, tulisannya misalnya selamat datang. Oke. Kita lihat label 1 ada di dalam row 1, 2, 3, 4. Row 1 nggak ada isinya, row 2 isinya selamat datang, row 3 kosong, row 4 ada tombol masuk. Coba ini kita perbesar sedikit, misalnya 22. Kemudian warnanya saya berikan warna merah. Apalagi font stylenya saya berikan italic misalnya. Font weightnya saya berikan bold. Ya. Kalau saya live test, kita lihat. Nah, maka tombol masuk ada di bawah. Ini row 3 kosong, row 2 isinya selamat datang, row 1 adalah kosong. Itu untuk managing object. Selain dari row, bisa juga kita masukkan kolom. Misalnya row 1 ingin dibagi jadi 2 kolom. Bisa-bisa saja. Saya cari kolom. Kolom saya masukkan ke dalam row 1. Ingat, garis oranye di objek yang akan dimasuki. Oranye ada di row 1. Nah, ada kolom di row 1. Tambah satu lagi, ada di row 1. Nah, jadi row 1 terbagi menjadi 2 kolom. Di sini kita bisa masukkan objek apa saja. Yang simpel kita coba buat label saja ya. Label misalnya. Label saya masukkan ke kolom 2. Labelnya misalnya saya beri tulisan apa ya? Petik. Nanti bisa dimasukkan logo petik di sini nih. Ini tulisan aja. Satu lagi di kolom berikutnya di sini, ini saya berikan label juga. Tulisannya apa? Misalnya online. Jadi di dalam baris yang pertama row 1 terbagi jadi 2 kolom.
di kolom yang pertama, di row 1 ini saya beri tulisan ketik, kolom yang kedua saya berikan tulisan online. Kalau di live test, maka tampilannya seperti ini nih. Nah, ini sebenarnya adalah 2 kolom. Ini 1 baris 1 kolom, 1 baris 1 kolom, 1 baris 1 kolom. Oke, itu untuk managing elemen. Next, berikutnya adalah loading icon. Oke, loading icon cukup mudah. Coba saya akan masukkan di page 1 saja di sini. Misalnya saya masukkan loading icon, loading. Kalau untuk untuk blok programnya silahkan kalian explore tentang loading icon ini. Saya coba buat 2 row sesuai materi di kelas. Nanti ada materi tentang login. Saya coba kita buat 2 row, ada di bagian head. Row saya masukkan ke page 2, ke page 1. Nah, ada row, saya buat satu lagi row. Oke, loading icon ini posisinya di row 6 atau paling atas. Paling atas. Di row 5 saya akan buat tombol satu lagi, berarti button. Go aja go. Ini button 2. Ini loading icon ya bisa nanti pakai time. Jadi setelah durasi berapa detik misalnya dia akan pindah ke page 2. Kita tidak bahas itu agar sesuai dengan materi di kelas tadi. Nah, yang pasti pastikan untuk loading icon adalah visible. Coba kita tes. Nah, seperti ini. Kalau saya masuk pindah ke page 1, ini loading icon yang saya maksudkan tadi. Nah, kalau klik go harusnya masuk ke page yang kedua. Nah, ini belum connect nih, artinya harus diberikan blok program lagi. Nah, coba, berarti blok programnya semoga kalian masih ingat. Di page 1 saya punya button 2, masuk ke blok button 2 sama pakai when button click, do-nya berarti navigate ke page 1, page 2, pindah ke page 2. Coba kita tes. Masuk biasa. Oke, kalau saya go pindah ke materi terakhir. Tadi yang terakhir kita uji coba adalah membuat login. Di sini saya akan coba buat kotak password. Nanti ketika diketikkan password, petik tombol lanjut di sini. Ketika dilanjut maka pindah ke page yang terakhir atau page 4. Oh maaf, page 3, page terakhir ya. Page 3 yang warna kuning, page 2 warna merah. Oke. Go tadi sudah kita berikan ke page 2. Oke. Nah, di sini di page 2 saya akan buat row lagi. Row untuk label ketikan password Anda. 1. Kemudian row untuk mengetikkan
untuk apa, text boxnya, text inputnya, kemudian satu baris kosong untuk jeda dari password ke tombol, kemudian satu baris lagi terakhir adalah untuk posisi agak bergeser, satu lagi. Nah, jadi di sini untuk tulisan ketikan password, di sini kotak isian password, di bawah sini adalah tombol untuk lanjut. Oke, berarti saya akan buat label, masukkan di sini. Bunyinya adalah ketik password Anda. Oke. Ukurannya saya perbesar 22 misalnya. Oke. Posisinya warnanya warna apa, putih. Oke. Kemudian alignmentnya saya ingin di bawah, berarti row 1, row 10 maaf. Ini saya pilih yang bottom, vertical alignment bottom. Nah, dia di bawah. Kemudian text input saya buat di row yang ke-9. Di sini saya buat apa namanya, lebarnya absolut saja, kita coba misalnya 100, segini kurang, saya ganti 200, kurang, coba 170, ya segini. Kemudian text alignment ada nggak? Text alignment, kalau ada saya ingin posisinya center, kalau nggak ada ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, ini saya kosongkan. Di bawah saya berikan tombol satu lagi, button, taruh di sini. Ini adalah button 3. Teksnya saya ganti jadi lanjut. Jadi algonya adalah jika di bagian text input 1, ini saya ganti aja namanya biar mudah, txt1. Jika txt1 ini isinya adalah petik, ketika diklik tombol lanjut maka akan pindah ke page 3. Oke. Button 3 kita pakai yang when. Oke. Ketika button 3 diklik, oke, kemudian pakai logic if mana, if do else. Oke. If jika apa? Jika kita ambil data dari txt1. Nah, tadi gimana ya? Math logic. Ini kalau jika diambil dari txt1 get text, txt1 get text, from txt1 get text. Nah, ketika button 3 diklik, jika dari txt1 diambil teksnya sama dengan apa? Sama dengan apa tadi? Saya suka lupa. Apa tadi? Teks.
diambil teks sama dengan petik, gitu kan? Maka apa yang terjadi? Akan navigate ke page 3. Jika tidak, maka navigate-nya tetap di page 2. Gitu. Ketika tombol 3 diklik, jika dari teks 1 diambil teksnya sama dengan petik, maka pindah ke page 3. Jika enggak, maka tetap di page 2. Kita coba. Bismillah. Ini yang pertama tadi standar, masuk, dia masuk aja. Ini untuk menunjukkan loading standar, saya go. Nah, di sini kalau nggak diketik apapun, harusnya diam di tempat, nggak pindah-pindah. Kalau saya ketik, harusnya pindah. Nah, kalau nggak berarti ada yang salah. Nanti kita analisa lagi. Petik, lanjut. Nah, dia pindah. Gitu. Bagaimana kalau isinya bukan petik? Cek lagi, kita cek lagi. Masuk, go, misalnya petok. Nah, kalau petik maka oke, itu semua materi hari ini terkait Tungtable. Semoga dipahami. Oh iya, download. Untuk download mudah, kalian tinggal klik tombol download. Untuk Android kita pakai download Android app. Starting. Karena online ini tergantung dari jaringan internet kita, RAM kita, kemudian banyak tidaknya yang mengakses Tungtable. Intinya gitu, kalian tinggal tunggu, nanti ada pertanyaan mau disimpan di mana, simpan saja di download, nanti bisa diambil. Sudah cukup saya pikir untuk tutorialnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini setelah saya tunggu 2 menit, proses download yang tadi terlihat di sini hilang, kemudian langsung terdownload. Saya pakai Chrome, dia langsung terdownload di bagian bawah. Ini ada posisinya di download, biasanya folder download. Tipenya adalah APK. Jadi nanti APK. Jadi file ini bisa langsung diinstal di HP yang menggunakan operating system Android gitu. Terima kasih, itu sebagai tambahannya.